Bapak Habib adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Limnologi LIPI. Saat ini beliau juga menjabat Sekjen pada Asia Pacific Center for Ecohydrology atau APCE UNESCO dan Ketua Kelompok Penelitian Manajemen Perairan Darat berbasis analisis kuantitatif. Beliau memiliki pengalaman luas menyangkut pemodelan hidrologi. Pendidikan sarjananya diselesaikan di Agrometeorologi IPB, sedangkan master hingga doktornya di Universitas Kyoto pada jurusan hidrologi, shallow landslide, dan sediment transport. Beberapa publikasi terakhirnya antara lain adalah Numerical Assessment of Shallow Landslide using the Distributed Hydrological Geotechnical Model in a large scale. Kemudian juga a Distributed Lump Model for Flood and Sediment Yield Prediction at the basin scale. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan mengenai presentasi pembuka ataupun kemudian presentasi utama dapat disampaikan pada chat selama kuliah berlangsung untuk kemudian dapat disampaikan pada sesi tanya jawab sesudahnya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Bapak Habib untuk dapat memulai lecture-nya. Kami persilahkan. Chat selama kuliah berlangsung untuk kemudian dapat disampaikan pada sesi tanya jawab sesudahnya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Bapak Habib untuk dapat memulai lecture-nya. Habib, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta adik-adik mahasiswa-mahasiswi di lingkungan kampus yang berbahagia dan saya hormati pada hari ini. Oh ya, tadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Moderator ya yang telah berikan waktu pada saya. Jadi hari ini saya diminta oleh MLI untuk mengisi kegiatan series lecture. Jadi saya lebih cenderung menggunakan kata istilahnya sharing informasi terkait dengan hidrologi, karena saya yakin banyak Bapak dan Ibu yang hadir di sini mungkin sudah jauh memahami mengenai hidrologi. Ya. Nah, dalam waktu 1,5 jam ini mudah-mudahan saya bisa menyampaikan materi sesuai apa yang diminta. Saya kurang tahu nanti ini materinya sesuai atau tidak. Nah, jadi sesuai dengan topik yang diminta, materinya lebih ke pengenalan sistem pemodelan hidrologi, dan untuk hari ini saya ingin membatasi topiknya lebih ke aspek kuantitas air. Karena ketika berbicara hidrologi, di sana berbicara kuantitas dan kualitas. Mudah-mudahan untuk kualitas nanti ada pengisi lecture yang lain yang bisa melengkapi mengenai sistem pemodelan hidrologi ini. Nah, untuk materi hari ini ada 4 poin yang ingin coba saya diskusikan atau share dengan Bapak Ibu semua. Pertama, mengenai kita sedikit kembali menengok mengenai apa itu hidrologi, kemudian area aplikasi, kemudian kita lihat juga komponen siklus hidrologi, karena ketika berbicara model, model itu Bapak Ibu tidak harus selalu berkonotasi numerik atau kuantitas, karena kita tahu bahwa model itu ada juga model kualitatif, konseptual. Nah, sebagai dasar untuk membangun sebuah model numerik. Kemudian yang ketiga, konsep umum sistem pemodelan hidrologi, dan mudah-mudahan kalau ada waktu, saya ingin men-share mengenai beberapa aplikasi model hidrologi dalam kegiatan riset di LIPI. Nah, baik, kita mulai dari poin pertama mengenai hidrologi dan area aplikasinya. Nah, Bapak Ibu, kita patut bersyukur bahwa Indonesia terletak di negara tropis yang secara sumber daya air kita mempunyai kelimpahan massa air yang cukup besar. Dan di sana ada potensi sekaligus apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam manajemen, maka di sana juga ada potensi problem.
Nah, map ini menunjukkan bagaimana spasial distribusi dari sumber daya air, khususnya air permukaan yang ada di dunia. Dan Indonesia ini warnanya biru, ya, termasuk yang paling tinggi, karena di daerah tropis curah hujan cukup berlimpah. Nah, Mohon maaf Pak Habib, sharingnya belum kelihatan. apanya Pak? File share-nya belum kelihatan. Oh, astagfirullah. Ya. Maaf. Wah. Nah, ya. Tadi saya lupa mute ya. Ya, sudah Mohon maaf, kelihatan. ada kesalahan teknis. Saya kira Ya, tadi ya. sudah ini ya. Oke, sudah oke. Ya, jadi ini ada 4 poin materi yang ingin disampaikan. Kemudian ya tadi, nah ini mengenai map spasial informasi terkait dengan kelimpahan sumber daya air, khususnya air permukaan di dunia, dan Indonesia termasuk negara yang mempunyai kelimpahan cukup besar, ya. Nah, mempunyai jumlah air atau massa air yang melimpah, apabila tadi tidak dikelola dengan baik, ini akan mempunyai beberapa masalah, termasuk ya terkait dengan masalah ketersediaan air, kualitas air, maupun daya dukung ekosistem perairan itu sendiri. Nah, tugas kita melalui tata kelola air dan ekosistem di dalamnya itu adalah untuk menjaga sustainability dari ketersediaan air itu sendiri, baik secara kuantitas, kualitas, termasuk ekosistem di dalamnya, dan juga meminimalkan risiko bencana dan kerugian yang terjadi yang terkait dengan sistem perairan tersebut. Nah, salah satu ilmu yang sangat erat dan terkait dengan tata kelola air itu adalah ilmu hidrologi. Saya kira Bapak Ibu semua sudah kenal betul dengan hidrologi, ya. Jadi kalau lihat dari terminologi atau definisinya, memang ini macam-macam, tapi secara general itu mempelajari terkait dengan siklus air, termasuk interaksinya dengan ilmu lain. Karena ketika berbicara hidrologi, di sana ada curah hujan, ada meteorologi, kemudian juga ada proses, ya, proses baik yang bersifat fisikal maupun chemical, ya. Kemudian juga interaksinya dengan ekosistem kita. Kalau dalam sistem perairan di sana ada ilmu limnologi, jadi limnologi ya, dengan hidrologi itu satu kesatuan. Nah, kemudian berbicara mengenai hidrologi, itu berbicara mengenai air, dan kita tahu bahwa air adalah suatu zat yang mengalir bersifat fluid, seperti udara, dia mempunyai batasan ruang. Nah, ketika berbicara atau studi hidrologi, maka kita dibatasi ruang, dan salah satu ruang itu adalah daerah aliran sungai atau das. Nah, kalau kita lihat definisi, das itu dibatasi oleh batasan topografi, di mana air yang hujan yang jatuh di atasnya itu akan mengalir pada satu sistem sungai dan mengalir pada satu outlet. Itu kalau berbicara catchment atau das atau watershed biasanya. Nah, gambar ini menunjukkan ilustrasi mengenai batas sebuah das atau watershed. Nah, ketika pada tangkapan air hujannya yang dibatasi oleh batasan topografi atau punggungan topografi. Tapi ketika berbicara sistem sungainya, nah, karena air di dalam sungai itu merupakan total runoff, di dalamnya ada base flow, ada groundwater. Nah, groundwater ini batasnya tidak harus selalu sama dengan catchment ini. Maka kalau kita berbicara sistem sungai yang ada di dalam suatu das, ini berbicara basin juga, sub-basin di sana. Karena di sana sudah berbicara juga mengenai groundwater. Bagaimanapun das merupakan daerah tangkapan air yang terbagi berdasarkan topografi. Nah, kemudian berbicara mengenai tata kelola das, ini biasanya kita mengenal ada istilah single das berupa daerah aliran sungai. Nah, ini lebih biasanya kepada tata kelola das, manajemen das. Tapi ada juga ketika kita terkait dengan manajemen sumber daya airnya. Nah, biasanya itu dibatasi dalam ruang yang namanya wilayah sungai. Ya, nah dua gambar ini menunjukkan batasan das dan wilayah sungai. Suatu wilayah sungai bisa gabungan satu atau lebih dari satu das. Nah, ini karena kita sering ya dalam kehidupan sehari mengenal ada daerah aliran sungai, ada satuan wilayah sungai. Nah, satuan wilayah sungai itu di dalamnya bisa ada satu das atau lebih dari 2 das. Ya. Nah, kemudian kondisi hidrologi suatu das itu sendiri sangat dipengaruhi oleh bentuk dan
bentuk atau dimensi daripada das itu sendiri. Nah, misalkan di dalam slide ini bisa kita lihat bagaimana bentuk aliran yang direpresentasikan dalam hubungan Q itu adalah river flow, jadi aliran dalam sungai, kemudian X-nya ini fungsi waktu. Nah, kalau misalkan bentuknya, bentuk das itu misalkan besar di bagian outletnya, maka bentuknya akan seperti ini, di mana ketika hujan deras, itu si bentuk aliran akan cepat mencapai debit puncak atau waktu banjir. Dan akan berbeda bentuknya ketika bentuknya seperti yang di bawah ini, yang memanjang. Nah, ini cenderung proses aliran dari hulu ke hilir itu akan dipropagasi, dirambatkan dalam bentuk hidrograf yang relatif datar. Ya. Jadi kalau bentuk dasnya relatif memanjang seperti ini, sebenarnya dari bentuk ke dasnya itu relatif safe dari taruhlah bencana, jenis bencana banjir. Jadi bentuk das sangat mempengaruhi respon hidrologi suatu das. Itu faktor alamnya. Kemudian ketika kita berbicara das, kadang-kadang sistem atau jaringan sungai juga dibagi ke dalam sistem ordo, dan biasanya ini sangat bermanfaat informasi ini, terutama untuk studi ekologi sungai. Karena ini erat hubungannya dengan proses akumulasi aliran, jadi antar segmen sungai. Kemudian das itu adalah sebuah sistem, ya. Jadi di dalamnya itu ada banyak subsistem, ada banyak proses yang seharusnya bersifat teratur, ya, harmoni semuanya. Nah, jadi ketika berbicara das itu bukan hanya berbicara proses atau siklus hidrologi. Di dalamnya ada komponen biofisik lainnya, mungkin bisa penggunaan lahan, ada faktor manusia di atasnya, misalkan sosial ekonomi, ada faktor kelembagaan. Nah, jadi ketika berbicara pemodelan das, nah ini akan kita concern, pertanyaannya kita akan concern di mana, subsistem yang mana, apakah hanya subsistem proses hidrologinya saja, atau subsistem sistem lahannya, atau sostek atau kelembagaan. Ini tergantung kepada tujuan dari pemodelannya nanti. Bisa juga kalau membangun sebuah model yang terintegrasi, maka sebuah sistem atau subsistem yang ada di dalam sistem das dicoba untuk dibuatkan modelnya. Nah, kalau kita lihat mengenai kondisi sumber daya air dalam konteks das di Indonesia, ini adalah salah satu informasi yang saya dapatkan dari Bappenas, bagaimana bisa kita lihat berbagai potensi dan permasalahan yang terkait dengan ya, sumber daya air dan ekosistem yang ada dalam batasan das. Misalkan Sumatera dari segi kelimpahan air yang cukup tinggi, tapi karena adanya faktor ya, konversi lahan dan sebagainya, saat ini cenderung mempunyai tekanan terhadap peningkatan risiko banjir, apalagi di Jawa. Ya. Kemudian misalkan di Indonesia Timur kita mempunyai ya secara alami di sana ketersediaan sumber daya sangat limited. Ya. Nah, itu beberapa gambaran mengenai potensi dan permasalahan sumber daya air dalam konteks das. Nah, tadi seperti disampaikan bahwa tata kelola das di Indonesia secara umum ini ada menggunakan dua perspektif atau pendekatan kalau yang saya amati. Pertama, ini adalah ekosistem perspektif, ini biasanya batasan das dan yang memegang atau leading sektornya yang kami ketahui adalah Kementerian KLHK, kemudian kalau berbasis infrastruktur, karena ini terkait dengan lebih ke penggunaan sumber daya airnya, kemudian pengendalian daya rusak. Nah, ini leading sektornya adalah Kementerian PU. Ya. Nah, biasanya kalau infrastruktur perspektif ini pendekatannya satuan wilayah sungai atau river basin territory. Sementara kalau pendekatannya ekosistem, ini lebih kepada pendekatan single watershed atau single das. Kita di Kementerian KLHK punya BPDAS. Ya. Nah, itu yang dua kementerian yang ditugasi sebagai leading sektor untuk tata kelola das dan pemanfaatannya. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana kondisi das di Indonesia, nah bisa kita lihat, ini kebetulan saya hanya mempunyai data terakhir sampai dengan RPJMN yang lalu, yaitu 2014-2019.
Nah, kalau lihat dari peta ini, yang warna merah itu sebenarnya adalah das-das kritis. Nah, meskipun demikian, pemerintah sudah menetapkan, saya kira untuk RPJMN sekarang juga tidak jauh berbeda. Ini ada 15 das prioritas yang harus dikembalikan atau dipulihkan kondisinya. Ya, yang pertama tentu kita tahu ya, das Citarum, termasuk juga das Ciliwung ada di dalamnya. Nah, yang menarik kalau kita lihat tren perubahan das kritis di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau sebelum tahun 80-an, saya kira kita tidak punya masalah yang serius dengan das atau satuan wilayah sungai. Nah, kemudian setelah tahun 84 kita mulai. Ya, ini berdasarkan referensi dari Pak Budi dan Profesor Dayat Pawitan 2010, dan yang terakhir di tahun 98 ini ada 59, dan saya yakin sekarang lebih dari itu, kan 100-an tadi. Dan yang prioritas untuk sementara ini ada 15. Nah, ini mengenai spasial informasi dari satuan wilayah sungai. Nah, satuan wilayah sungai ini ternyata ada yang istilahnya cross country, lintas provinsi, lintas kabupaten, ya, ada lintas kota. Ini tergantung. Nah, ini biasanya dilihat dari aspek penggunaan sumber daya airnya serta pengendalian daya rusak, terutama di segmen sungainya. Nah, total ini kita sekarang ada 128 satuan wilayah sungai. Nah, mohon nanti kalau ini informasi ini kurang tepat, karena ini sudah tahun 2012 ya ini. Nah, yang terbaru saya belum mendapatkan informasinya. Nah, kemudian mengenai apa sih sebenarnya kita mempelajari ilmu hidrologi. Nah, ini saya sampaikan mengenai pemakaian data dan informasi hidrologi. Setidaknya dapat kita summarize mungkin ke dalam 4 poin. Pertama, biasanya data hidrologi itu dipergunakan untuk informasi desain, struktur bangunan air, ya, atau water resource engineering development, baik itu terkait dengan pemanfaatan maupun pengendalian daya rusak. Kemudian yang kedua, ya, informasi hidrologi juga untuk keperluan mitigasi bencana, baik itu dalam rentang waktu jangka panjang maupun menengah, sampai short atau short duration. Kita mengenal ada sistem forecast, misalkan sistem forecast untuk banjir, sistem forecast untuk bencana kekeringan. Nah, ini biasanya menggunakan informasi hidrologi. Kemudian, tak kalah penting adalah karena hidrologi merupakan ilmu yang terkait dengan sistem tata air, maka informasi hidrologi sangat penting untuk pengelolaan das dan ekosistem perairan. Misalkan untuk kepentingan perencanaan, kemudian penentuan lokasi prioritas, dan sebagainya. Dan dari aspek penggunaan air, informasi hidrologi ini sangat bermanfaat untuk misalkan penentuan alokasi penggunaan air supaya sustain, baik itu untuk industri, rumah tangga, irigasi, PLT, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana perkembangan hidrologi. Jadi kalau hidrologi hanya memandang ya, berapa jumlah air, siklus air, itu sebenarnya adalah hidrologi yang bersifat klasik, ya, konvensional. Itu dari dulu sebenarnya sudah perkembangan ilmunya sudah pesat, dan kondisi sekarang sebenarnya kalau hidrologi murni itu sudah ya relatif, kalau dari segi keilmuan itu saturated lah, sudah jenuh ya. Sudah proses air itu sebenarnya sudah diketahui, kita sudah diketahui dengan bersama lah secara ini, siklus hidrologi itu kan sebegitu aja. Nah, sekarang perkembangan hidrologi, mencoba hidrologi itu ya dikaitkan atau diinterdisiplinerikan dengan keilmuan lain. Nah, salah satunya adalah ekohidrologi. Ya. Nah, ekohidrologi ini secara ini adalah jadi join keilmuan antara hidrologi dan ekologi atau biota. Sebenarnya kalau lihat tahun 90-an dari grafik ini, ya, ekologi, hidrologi itu berdiri sendiri sebagai ya fundamental science. Kemudian di era 95-an itu ada yang disebut dengan multidisiplin, pendekatannya dalam pengelolaan sumber daya air. Kemudian tahun 97, nah kebetulan Profesor Maciej Jalewski ini dari Polandia. Ini salah satu tokoh atau pionir terkait dengan ekohidrologi, khususnya untuk ekosistem akuatik. Nah, beliaulah yang mencetuskan konsep ekohidrologi dengan dual regulation-nya. Nah, seiring dengan waktu, tadi ketika berbicara das, adalah berbicara sistem, di sana bukan hanya air, bukan hanya istilahnya vegetasi, tapi ada komponen yang lain seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, maka ekohidrologi sekarang sudah menjadi transdisciplinary. Ya, seperti ini. Nah, sebagai sebuah kemajuan di bidang
ekologi dan hidrologi. Ya. Ekohidrologi secara umum adalah bertujuan untuk memperbaiki ketahanan air dengan meningkatkan daya dukung ekosistem, baik secara kuantitas dan kualitas, kemudian juga menjaga keberlanjutan sumber daya air dan ekosistem di dalamnya. Nah, tentunya ekohidrologi sebagai sebuah konsep dan solusi itu memerlukan informasi yang komprehensif ya, terkait tadi komponen tadi, terutama siklus hidrologi, kemudian komponen ekologinya atau ekosistemnya, termasuk ya faktor-faktor sosial dan budaya. Maka akhirnya ekohidrologi mempunyai minimal 3 prinsip, jadi sebagai framework, sebagai untuk scientific investigation dalam memahami masalah, kemudian menentukan solusinya. Ya. Nah, sehingga dikenal ekohidrologi itu menghasilkan konsep dual ekohidrologi. Ini sebagai approach-nya dalam menyelesaikan masalah terkait sumber daya air. Masalah di sini bisa memecahkan permasalahan atau menjaga daya dukung sebuah ekosistem perairan. Nah, ada 3 prinsip minimal. Pertama tadi, karena ekohidrologi ini adalah aplikasinya terutama untuk das, bahwa di dalam das itu yang paling utama sebagai sistem transportnya adalah air, maka prinsip pertama adalah prinsip hidrologi. Dan ketika akan mengaplikasikan konsep ekohidrologi, maka yang pertama itu harus benar-benar diketahui betul atau terkuantifikasi betul mengenai siklus hidrologi yang ada di suatu das, termasuk bagaimana ya, kondisi siklus hidrologi dalam menerima berbagai macam tekanan dari proses atau kegiatan antropogenik. Kemudian yang kedua adalah memetakan semua tipe-tipe ekologi atau ekosistem yang ada di dalam das tadi. Karena tipe-tipe ekosistem sendiri sangat dipengaruhi dan mempengaruhi siklus hidrologi. Nah, sehingga kalau ini terpetakan, maka setidaknya akan kita ketahui area-area atau spot-spot di dalam das yang mempunyai potensi untuk dinaikkan nilai servicesnya atau daya dukungnya melalui ya memodifikasi atau mengatur daur hidrologinya atau menggunakan biota untuk mengontrol proses hidrologi tadi. Nah, hidrologi dan prinsip ekologi ini adalah sebuah framework-nya untuk tadi scientific integrasi dalam memahami masalahnya. Sedangkan prinsip ketiga, ini ekoteknologi ini lebih kepada solusinya. Nah, ekoteknologi di sini mempunyai pengertian umum, ya, yang pada intinya adalah menggunakan biota sebagai tool. Nah, ini bisa bentuknya dalam bentuk perencanaan, kemudian juga aplikasi teknologi dalam site tertentu dalam suatu das. Nah, kira-kira gambaran dual regulasi dari konsep ekohidrologi adalah seperti ini. Jadi intinya, yang paling inti adalah interaksi antara hidrologi dengan biota. Nah, sehingga dalam memperbaiki masalah yang ada di dalam das, baik itu yang terkait dengan air, misalkan untuk menjaga ketersediaan air dari segi kuantitas dan kualitas, kemudian meningkatkan layanan ekosistem dari aspek misalkan sumber daya airnya, kemudian meningkatkan keanekaragaman hayati yang ada di dalam das, kemudian juga meningkatkan ketahanan atau resiliensi dari sumber komponen-komponen yang ada di dalam das dari gangguan, misalkan pencemaran, banjir, sedimentasi, dan perubahan iklim. Namun demikian, bukan berarti ekohidrologi ini suatu yang strict hanya menggunakan konsep bioengineering, tidak juga kalau kita lihat. Nah, ekoteknologi ini in harmoni dan terintegrasi. Ya, in harmoni misalkan kalau di sana memang diperlukan suatu pendekatan yang hydrotechnical engineering atau teknik sipil, misalkan pembangunan dam atau LIPI, nah, itu tidak masalah selama itu memang untuk meningkatkan daya dukung ekosistem das, baik dari aspek biotanya maupun hidrologinya. Dan di sana juga ada integration, artinya ketika menerapkan konsep ekohidrologi dan ekoteknologi, kita juga harus sinergi dengan berbagai tipe regulasi atau kelembagaan yang ada di dalam suatu das. Nah, kemudian poin yang kedua adalah, atau materi yang kedua mengenai komponen siklus hidrologi. Saya kira Bapak Ibu semua sudah sangat familiar mengenai siklus hidrologi. Tadi seperti disampaikan sebelumnya, sebenarnya hidrologi itu kalau dari segi ilmu
tunggalnya ini sebenarnya semua orang ilmuwan sudah tahu betul lah. Hidrologi itu hanya proses seperti itu. Nah, sekarang mungkin cenderung istilahnya advance di dalam hidrologi, selain tadi ya menjadi transdisiplinary ilmu atau multidisipliner ilmu, adalah mencoba inovasinya adalah mengintegrasikan dengan berbagai macam metode yang ada di dalam ilmu hidrologi. Nah, ketika berbicara siklus hidrologi, mulainya dari mana? Ini bagaikan istilahnya telur sama induk, kita nggak tahu dari mana mulainya. Tapi izinkan saya misalkan mulai dari proses evaporasi atau transpirasi, yaitu pelepasan air dari lithosfer ke atmosfer, ya, baik itu kehilangan air dari permukaan tanah secara langsung maupun lewat vegetasi. Jadi kalau langsung dari tanah ataupun dari badan air itu disebut evaporasi, tapi kalau lewat tanaman, karena tanaman itu juga melakukan pernapasan, maka akan dikenal dengan proses transpirasi, maka gabungannya evapotranspirasi. Kemudian di sana ada proses kondensasi, salah satu faktor atau syarat untuk terjadinya curah hujan, kemudian akan jatuh lagi kembali ke bumi dalam bentuk presipitasi. Nah, curah hujan begitu masuk ke dalam sistem litosfer atau ke dalam sistem land ataupun sistem das, taruhlah, di sana ada dua kemungkinan, dia masuk langsung ke dalam sistem tanah atau terintersepsi oleh tutupan lahan yang ada di sana, terutama oleh vegetasi. Kemudian ada proses air masuk ke dalam tanah yang disebut infiltrasi, dan selanjutnya ada perkulasi limpasan. Nah, bagian-bagian atau poin ini akan coba kita lihat kembali sepintas ya di slide-slide berikutnya. Nah, siklus hidrologi kalau tadi ini kan terlalu global, kalau kita coba lihat lebih detail, nah, terus kita bagi ke dalam 3 sistem atau ekosistem, baik itu akuatik maupun terestrial. Nah, ini dapat kita bagi ke dalam 3, terutama kalau kita lihat siklus hidrologi dalam sebuah das. Maka di sana ada terestrial ekosistem, ada aquatic ekosistem, dan ada area interface atau daerah pertemuan. Kita kenal dengan land, water, ekoton atau daerah riparian. Ya. Nah, kurang lebih kalau disederhanakan, proses kembalinya air, ini kalau kita potong siklus tadi, misalnya kembalinya air dari atmosfer ke sistem litosfer, ya, ini bermulai dari proses hujan, kemudian tadi seperti disampaikan, ini ada sebagian yang terintersepsi oleh tanaman dan kembali terevapotranspirasi ke udara, kemudian ada sebagian yang masuk ke dalam sistem tanah, nah ini akan masuk mengisi lengas tanah terlebih dahulu, ini melalui proses infiltrasi, ya, dia akan air yang di sana dari infiltrasi akan mengisi air di ruang pori mikro dan pori makro dari struktur tanah. Nah, sampai kondisi saturated, dia akan mengalir secara gravitasi menuju shallow groundwater untuk mempengaruhi water table dari groundwater. Dan selanjutnya akan mengisi deep groundwater. Nah, dalam konteks dengan aquatic ecosystem, maka total air yang di dalam aquatic ecosystem, taruhlah sungai ataupun danau, air akan menerima 3 bentuk air secara umum, ya, dari catchment-nya atau dari dasnya, itu dalam bentuk aliran permukaan, air yang mengalir di atas permukaan tanah, dikenal dengan overland flow. Kemudian ada aliran subsurface, jadi dari sekitar zona perakaran, ini disebut dengan interflow, dan ada juga groundwater flow. Ini sebenarnya dibagi 2, ada air tanah dangkal dan dalam. Nah, interaksinya untuk air tanah dangkal atau dalam, ini ada 2 kemungkinan, ini tergantung posisi dari water table air tanah itu sendiri dengan water table atau tinggi muka air dari si sungai. Jadi kalau sungainya lebih tinggi, maka air akan mengalir mengisi shallow groundwater atau sebaliknya. Ya. Nah, kurang lebih itu siklus hidrologinya. Jadi ketika kita membuat model konsep atau formulasi model hidrologi relatif lengkap dalam suatu das, maka setidaknya kita harus memperhatikan dan memahami proses-proses di sini. Nah, kemudian sistem transport di dalam suatu das tentunya bukan hanya air, bukan hanya massa air, tapi ada material lain. Nah, terutama material ini muncul ketika di sana ada aspek antropogenik, ada kegiatan manusia.
Nah, ini akan mempengaruhi sistem transport materi yang dibawa oleh air, baik air offline flow maupun interflow maupun oleh groundwater. Ya, misalkan untuk offline flow, dia akan masuk atau ke dalam sistem rempeyan dengan membawa materi erosi, kemudian solut seperti nutrien, polutan. Begitu juga dengan interflow dan memungkinkan ada interaksi antara offline flow dan interflow. Begitu juga untuk groundwater flow, jadi ada potensi pencemaran juga. Nah, ini tidak lepas kaitannya dengan berbagai kegiatan antropogenik. Nah, ini bisa kita lihat secara konseptual bagaimana kegiatan antropogenik akan mempengaruhi kondisi perairan di aquatic ekosistem maupun di terrestrial ekosistem, ya. Baik itu dalam bentuk ekstraksi atau penggunaan massa air, kemudian juga limbah, ya, dan sebagainya. Nah, sehingga kalau membuat konsep model hidrologi plus transport materi lainnya, nah saya kira flow aliran air maupun massa ya yang terjadi kira-kira mungkin harus memperhatikan alur seperti ini. Nah, kemudian berbicara curah hujan tadi sudah disampaikan oleh Pak Unggul ya mengenai teknik-teknik bagaimana meningkatkan kualitas data air hujan. Nah, kita tahu bahwa curah hujan ini ada pengukurannya, ya sebenarnya kita bisa mengukur secara sederhana kalau kita mempunyai alat, sudah diketahui dimensi volumenya, luasannya, nah kita bisa ukur untuk interval waktu tertentu. Nah, secara umum pada saat ini curah hujan di Indonesia diukur secara manual maupun secara otomatis. Ya, ini dua gambar menunjukkan perbandingan yang manual maupun yang otomatis. Dan lembaga yang berwenang untuk melakukan monitoring curah hujan adalah BMKG, kemudian PU, ya. Nah, permasalahannya di Indonesia, meskipun tadi disebutkan Indonesia itu sangat berlimpah dengan sumber daya air, termasuk kita juga sangat risk terhadap berbagai bencana keairan, ini kami di LIBI sendiri kadang-kadang mengalami kesulitan untuk mendapatkan data curah hujan. Padahal data curah hujan adalah data basic dalam sebuah studi hidrologi. Taruhlah ketika berbicara misalkan studi hidrologi di Jawa, itu akan berbeda dengan studi hidrologi di Sumatera atau Kalimantan, yang karena bentuk dan ukuran das sangat berbeda. Misalnya ketika berbicara banjir atau studi banjir di Jawa, kita tidak bisa lagi menggunakan data curah hujan harian. Karena rata-rata waktu konsentrasi angkut banjir sebuah das di Jawa itu kadang dari 24 jam. Sementara data kebanyakan yang monitoring curah hujan yang dilakukan, termasuk oleh BMKG pada saat ini cenderung hujan harian. Nah, kalau kita menggunakan informasi hujan harian, maka kita akan miss dari peak curah hujan yang terjadi yang menyebabkan banjir. Nah, tapi dengan adanya satu lagi, kalau saya perhatikan atau saya amati, sebenarnya Indonesia sebagai negara kepulauan, kemudian negara tropis, di mana aspek heating atau pemanasan atmosfer sangat intensif, maka kalau menurut saya, hemat saya, penggunaan data radar itu sangat efektif harusnya dalam memonitoring curah hujan. Sayangnya, penggunaan radar di Indonesia belum seintensif. Ya. Padahal yang paling cocok adalah menggunakan data radar. Karena kita tahu sekarang bencana banjir ini, tipe banjirnya banyak berubah menjadi banjir bandang. Nah, sementara banjir bandang ini banyak terjadi di daerah pegunungan yang tidak ada monitoring curah hujan. Nah, apabila menggunakan data radar, maka ya deteksi dini kemungkinan terjadinya bencana banjir bandang itu harusnya bisa diketahui lebih awal, sehingga sistem peringatan dini bisa berlaku lebih awal. Nah, untungnya dengan adanya kemajuan di bidang remote sensing, barangkali kita bisa menggunakan alternatif lain untuk mengatasi permasalahan data curah hujan. Misalkan kita bisa menggunakan data global, hasil ya interpretasi dari satelit image yang berbasis untuk menghasilkan informasi curah hujan. Nah, misalkan kami di LIPI bisa menggunakan data-data hujan global ya untuk mendapatkan data curah hujan yang lebih secara waktu atau temporal ini lebih tinggi ya intervalnya, misalkan per jam ya, tidak harus per hari. Nah, misalkan kita bisa menggunakan ya, GSMap, KIMO maupun
TRMM ya. Nah, misalkan kita punya pengalaman untuk menganalisis sebaran curah hujan dengan menggunakan kimio seperti yang ditampilkan di slide ini untuk melihat fenomena curah hujan yang menyebabkan banjir Jakarta tahun 2013. Saya kira kalau kita lihat gambar di bawah, nah ini yang warna kuning, ini akumulasi dari curah hujan. Kalau yang panel di atas itu curah hujan per jam. Kalau sudah saya rata ya per jam, ini kan 23, 24 ya betul per jam. Nah ini bisa kita lihat. Nah, secara ini memang cukup efektif penggunaan data global hujan untuk apa ya meningkatkan temporal resolution-nya. Tapi dengan catatan tadi seperti disampaikan Pak Unggul, tentu perlu teknik-teknik tertentu untuk memperbaiki akurasinya. Nah, misalkan kita bisa menggunakan data GSMap, ini menurut saya sangat bagus ya di salah satu produk dari JAXA. Dia juga menyediakan jadi data forecast, kemudian juga reanalisis data, jadi data-data historik yang sudah dikoreksi dalam tanda petik ya, secara global. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan, ya, ini meskipun simpel, tapi biasanya sangat dibutuhkan infonya ketika kita melakukan suatu penelitian di suatu daerah lokasi, yaitu penentuan tinggi curah hujan wilayah atau DAS. Jadi ketika kita ingin menentukan curah hujan dalam suatu DAS, kita tidak bisa berbicara curah hujan per station. Jadi kita harus coba menghitung perkiraan secara wilayah itu berapa. Nah, secara umumnya ada 3, ada metode aritmatik, metode Polygon Thiessen, metode Ishoyet. Ya. Nah, aritmatik itu sederhana saja, jadi hanya dijumlahkan, kemudian dirata-ratakan. Misalkan kita punya 5 stasiun, tinggal dijumlahkan curah hujannya per time interval, per waktu, kemudian dibagi jumlah stasiun. Nah, ini biasanya cocok untuk wilayah yang relatif datar. Nah, curah hujannya relatif uniform, homogen. Ya. Nanti dirata-ratakan, ya kurang lebih sama. Jadi variasinya nggak terlalu tinggi. Kemudian ada metode kedua, nah tadi Pak Unggul juga sudah menyebutkan, ya ada Thiessen, ada Ishoyet. Nah ini udah lebih memperhatikan aspek ruang, aspek wilayah yang ada di dalam suatu DAS. Nah ini ada menggunakan Polygon Thiessen, jadi secara teknis, cara membuatnya, bagaimana cara membuat poligon. Nah poligon ini garis yang ini, garis yang apa yang solid ya, solid line, itu dengan cara ya menarik tegak lurus ya garis di tengah-tengah ya yang menghubungkan stasiun hujan tadi. Ya misalkan ini ditarik ke sini, ke sini, ke sini, nah, sehingga akan terbentuk taruhlah kalau kita punya 4 stasiun, dia akan menghasilkan 3 poligon. Nah, pembuatan poligon ini bisa dilakukan secara manual ya, bisa juga sekarang dengan ya kemajuan software ArcGIS kita bisa menggunakan tool tersebut untuk mendelineasi poligon. Kemudian kita hitung luas area tiap poligon. Misalkan poligon A1 itu yang mewakili curah hujan di stasiun 1. Dalam hal ini dilambangkan dengan P1. Nah, sehingga kita akan membobotkan curah hujan di setiap menghitung curah hujan wilayah berdasarkan bobot nilai hujan untuk setiap poligon ini. Jadi kurang lebih rumusnya seperti ini ya untuk analisis station. Nah kemudian yang berikutnya ini metode Thiessen, jadi membuat poligon, tapi poligon ini dibuat tidak berdasarkan tadi ya menghubungkan garis antar stasiun, tapi ini berdasarkan ya, nilai hujannya itu sendiri. Nah, dari data-data hujan tiap stasiun, nanti dibuat semacam garis kontur yang menghubungkan curah hujan yang bernilai sama. Kemudian baru nanti dikonversi menjadi sebuah poligon. Nah, ya. Nah, perhitungan bobot areanya ini sedikit berbeda dengan poligon Thiessen, karena ketika menghitung taruhlah rasio hujan di nilai A1 yang ini, maka memperhatikan curah hujan di antara 2 stasiun ini. Ya, misalkan untuk menghitung bobot hujan di A1, maka akan dipengaruhi curah hujan di stasiun 1 dan stasiun 2, begitu juga seterusnya. Kemudian tinggal dibagi dengan luas keseluruhan suatu DAS atau subdas. Ini tergantung areanya nanti. Nah, kemudian berbicara parameter curah hujan. Nah, ini biasanya bukan hanya depth atau tinggi curah hujan.
biasanya kita berbicara intensitas. Misalkan hujannya berapa? Milimeter per day, milimeter per jam. Nah, itu intensitas. Jadi jumlah atau tinggi hujan per durasi kejadian hujan. Nah, di sana juga berbicara durasi, kemudian berbicara frekuensi. Misalkan berapa kejadian hujan di atas 5 mm dalam waktu 1 minggu, 1 bulan. Dan berbicara luas daerah tadi ya, hujan wilayah. Nah, ketika berbicara intensitas dan durasi, biasanya ini penting untuk mendesain bangunan air informasi ini. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar istilah analisis periode ulang. Kita sering dengar banjir Jakarta periode ulang 2 tahunan, 3 tahunan. Nah, ini sebenarnya atau misalkan banjir Jakarta disebabkan oleh curah hujan periode ulang sekian tahun. Nah, ini sebenarnya diderive dari data curah hujan, misalkan durasi harian gitu kan. Nah, tapi kita harus mempunyai series data yang relatif panjang. Jadi ketika kita menghitung taruhlah periode ulang 100 tahunan, maka idealnya data seriesnya juga 100 tahun. Tentu ketika kita hanya punya 20 tahun, hitung-hitungan bisa menghitung 100 tahun, hitung-hitungan. Tapi secara statistik mungkin belum ya secara tanda petik terrepresentasi lah kejadian yang 100 tahun itu kalau kita punya data seriesnya terlalu pendek. Nah, data series tadi diolah secara statistik supaya fit dengan suatu fungsi distribusi atau fungsi peluang. Nah, biasanya kalau peluang probabilitas itu akan dikaitkan dengan periode ulang. Nah, biasanya berbanding terbalik formulanya. Jadi untuk probabilitas tinggi, nah itu biasanya bukan biasanya, itu akan menghasilkan probabilitas tinggi akan menghasilkan periode ulang yang rendah. Misalkan periode ulang 5 tahunan itu probabilitasnya akan lebih tinggi untuk curah hujan ekstrim yang mempunyai periode ulang 100 tahunan. Karena tadi durasinya ya, akan berulang cenderung dalam 100 tahun, meskipun bukan suatu angka yang eksak. Itu akan terjadi dalam waktu 100 tahun, tidak. Itu hanya secara statistik, ada kecenderungan berulang seperti itu. Nah, misalkan kita mempunyai data hasil analisis, taruhlah periode ulang untuk curah hujan di das batang hari, nah curah hujan 10 harian, kemudian 20 harian, nah ini cukup panjang durasinya, karena das batang hari das besar, di mana waktu propagasi banjir dari hulu ke bawah itu bisa semingguan, 2 mingguan ya. Nah, sehingga ini waktunya harus panjang durasinya. Nah, ini misalkan membandingkan, kebetulan ini dalam konteks study climate change, bagaimana kita bisa menghitung intensitas hujan untuk 10 hari untuk berbagai periode ulang, mulai dari 2 tahun, 50 tahun, untuk kondisi sekarang, ya, dengan menggunakan data hujan dari GSMAP, dari RCM, tadi yang Pak Unggul sampaikan, dan memprediksi ke future-nya atau ke depannya seperti apa. Ya, itu kira-kira analisis untuk peluang kejadian hujan atau probabilitas. Biasanya ini penting untuk desain, taruhlah desain banjir, desain bangunan air, dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai intersepsi curah hujan oleh tanaman. Nah, mungkin nanti bisa kita dapat gambaran sebenarnya apa sih fungsi penggunaan lahan dalam suatu das. Nah, ini bisa kita lihat peranan dari sebuah vegetasi ya. Nah, jadi vegetasi atau tanaman ini akan mempunyai proses intersepsi atau jumlah hujan yang datang dari atmosfer yang masuk ke dalam sistem tanah ya. Nah, karena tanaman ini mempunyai kanopi, mempunyai tanjuk, mempunyai batang, maka ketika hujan jatuh dari atmosfer itu akan terintercept, akan terbuffer, terhalang. Nah, itu ada berbagai kemungkinan air yang terintercept atau tersimpan di dalam vegetasi tadi. Itu pertama akan terstore di situ, kemudian menguap, evaporasi. Dan yang kedua, dia akan melalui celah kanopi bisa lolos ya, butiran hujan dari atmosfer dalam bentuk true fall, jadi aliran langsung. Dan sebagian ada yang mengalir, jadi setelah terintercept di dalam daun maupun batang, air tetap akan mengalir ke bawah.
ya melalui aliran batang, stem flow, atau jatuhan dari daun, lip drip ya istilahnya. Nah, sehingga ya, jumlah air yang terintercept oleh kanopi dan hilang ke atmosfer melalui evaporasi, evapotranspirasi, ini kurang lebih rumusnya seperti ini. Jadi precipitation adalah gross precipitation, artinya jumlah curah hujan awal yang datang dari atmosfer, kemudian dikurangi curah hujan yang terintersepsi dan mengalir melalui aliran batang, through flow, dan aliran daun, ya, through flow maupun stream flow. Ya. Stream flow itu yang melalui batang, through flow yang langsung, plus sebenarnya stream flow ini udah masukkan juga lip drip jatuhan dari daun. Ya. Nah, secara umum, faktor yang mempengaruhi intersepsi ini tentu adalah dimensi hujannya itu sendiri. Jadi kalau hujan ringan, ini gampang terintersepsi. Tapi kalau hujan lebat, kemudian butiran diameter si raindropnya ini besar, juga akan mudah terintersepsi. Kemudian juga jenis tanaman dan periode perkembangan dan pertumbuhan tanaman itu sendiri, itu akan mempengaruhi. Ya, termasuk juga ketinggian pohon. Ya. Ketinggian pohon. Karena ketika air yang jatuh melalui lip drip, itu akan, kalau terlalu jauh, itu akan mengalami gesekan dengan atmosfer, sehingga bisa aja langsung terevaporasi. Nah, secara umum, konsep dari intersepsi curah hujan oleh tanaman, ini digambarkan oleh grafik di bawah ini dalam bentuk kurva. Jadi sebenarnya tanaman itu mempunyai storage, kemampuan, kapasitas tertentu untuk mengintercept. Jadi kalau kapasitas itu sudah terpenuhi, ya hujan udah nggak bisa ditampung lagi. Jadi kalau hujan dalam beberapa hari, hujan besar, kemudian sudah melebihi tajuk tanaman, kemampuan storage dari tanaman untuk menyimpan air yang terintersepsi, maka air akan semua ya jatuh ke tanah. Jadi tidak ada yang terinterseksi dan terevaporasi. Sehingga kalau bicara pemodelan banjir, misalkan pada waktu peak musim hujan besar, dan kadang-kadang fungsi tanaman ini dihiraukan karena diasumsikan sudah kondisi jenuh si tanaman tadi. Jadi hujan sendiri sudah mengisi storage kemampuan tanaman untuk mengintercept. Ya. Nah, kemudian ya kita di LIPI sudah mengembangkan formula sebenarnya untuk menghitung intersepsi. Jadi intinya tadi, air yang dari atmosfer yang kita kenal dengan gross rainfall, pertama dia akan mengisi storage, ya, kemampuan. Jadi berapa sih air yang bisa disimpan di dalam tanaman, baik itu di daun maupun di batang untuk diuapkan. Kalau itu sudah terisi, maka air yang ada di daun maupun batang dia akan mengalir ke bawah dalam bentuk stream flow maupun lip drip. Ya. Nah, kita sudah melakukan numerical eksperimen, misalkan untuk mengetahui pengaruh bentuk daun. Nah, ini kan di atas ini daun-daun yang memanjang, kemudian nggak begitu besar-besar daunnya dibandingkan dengan daun-daun yang lebar, bulat, ya, atau yang berkanopi rapat. Ya. Nah, ini bisa membantu kita dalam memahami berbagai tipe tanaman. Jadi kalau berbagai tadi dimensi tanaman, baik bentuk daunnya, bentuk batang, segalanya diketahui, maka bisa kita simulasikan. Nah, ini sangat penting untuk tata kelola lahan, kemudian juga untuk keperluan strategi reduksi erosi, kemudian termasuk transport nutrien segala macam. Karena kondisi tajuk tanaman selain intersepsi juga akan mempengaruhi aktivitas mikroorganisme di sekitar tajuk di bawah pohon ini. Ya, itu akan mempengaruhi. Nah, misalkan dengan membandingkan hasil numerik ini bisa kita ketahui bahwa untuk tanaman yang mempunyai bentuk daun kecil maka akan menghasilkan low rainfall yang kecil, artinya net rainfall-nya cukup besar. Beda dengan yang bentuk daunnya seperti ini, kanopinya besar. Ini banyak sekali air yang terintercept kembali lagi ke atmosfer. Meskipun ada juga bagian-bagian yang masuk ke dalam tanah. Jadi secara umum sebenarnya fungsi tanaman kalau lihat dari tanamannya sendiri itu pertama mengurangi energi kinetik dari raindrop. Ini penting untuk pengurangan daya gerus tanah oleh percikan curah hujan. Ya, termasuk mungkin pelepasan mineral-mineral ya dari tanah. Kemudian juga untuk mendelay sebenarnya air di sistem tanah. Karena tadi air sempat tersimpan. Misalkan yang
intercept menjadi steam flow maupun di daun. Dia akan perlu waktu, tersimpan dulu di tanaman baru masuk tanah. Jadi itulah fungsi fungsi tanaman. Jadi menyimpan sementara air sebelum masuk ke sistem tanah. Sehingga ini penting dalam pengendalian banjir taruhlah. Tapi sekali lagi setiap tanaman itu mempunyai storage, mempunyai kapasitas. Ya. Jadi kalau curah hujannya udah besar, mau tanaman apapun, ya bisa langsung masuk ke dalam sistem tanah. Nah, kemudian ada infiltrasi. Nah, ini adalah proses masuknya air. Jadi tadi setelah air yang lepas dari proses infiltrasi tanaman, tadi ada yang through flow, steam flow, SF, maupun lip drip sebenarnya. Nah, air akan mengisi sistem tanah. Nah, sistem tanah ini suatu yang bisa dikatakan kompleks, ya, kalau untuk dimodelkan. Dan biasanya ini yang menjadi concern relatif sulit untuk seorang hidrologi. Ya, karena di sini relatif kompleks, ya. Nah, sistem tanah secara tadi di siklus hidrologi dibagi 3, ya. Ada di daerah unsaturated, saturated itu daerah zona perakaran, kemudian zona shallow groundwater, ada zona deep groundwater. Nah, infiltrasi ini intinya akan mengisi air di dalam lengas tanah, di dalam sistem tanah sekitar zona perakaran. Bagian mana yang akan diisi? Nah, kalau lihat dari nanti di slide berikutnya, tanah itu secara struktur ada 3 komponen. Ada bagian padatan, ada bagian air, ada bagian udara. Nah, air dan udara itu akan mengisi rongga-rongga dalam tanah. Rongga ini dibagi 2, namanya ada pori mikro dan pori makro. Nah, kedua pori ini yang akan diisi oleh air. Sebelum nanti ditunjukkan mengenai konseptual struktur tanah, nah biasanya ketika berbicara infiltrasi, sering kita mendengar ada laju infiltrasi, artinya jumlah air yang terinfiltrasi persatuan waktu. Kemudian juga ada kapasitas infiltrasi, artinya sebenarnya daya tampung, jadi di dalam sistem tanah untuk menerima air dari permukaan. Nah, ini kurang lebih kalau kita bicara struktur tanah secara konsep, nah ini seperti ini, ya. Jadi kalau hanya tadi sebutkan, ini gambar yang bagian paling kanan, ini tanpa air. Jadi hanya padatan dan rongga-rongga yang diisi udara. Jadi kalau dalam ilmu mekanika tanah, ini kondisi titik layu permanen, wilting point, di mana tanaman relatif akan mati, ya, karena kekuatan gaya adhesi antar partikel tanah ini cukup kuat sehingga tanaman akan layu mati. Kemudian ada field capacity, ini kapasitas lapang, ini sebenarnya kondisi ketika pori mikro relatif terpenuhi, tapi masih ada pori-pori makro yang masih belum terisi. Ya, field capacity. Nah, infiltrasi akan mengisi ini. Jadi infiltrasi akan mengisi sampai kondisi field capacity. Kemudian selanjutnya kalau input curah hujan cukup banyak, maka semua pori makro maupun mikro akan terisi oleh massa air. Nah, kondisi ini disebut dengan saturated ketika pori makro dan mikro tanah itu terisi air. Di mana gerakan airnya kalau di sini akan bersifat gravitasi, dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kalau untuk kondisi field capacity ini akan bersifat gaya gerak air itu bersifat kapiler, ya, semacam ya, aliran kapiler lah. Nah, jadi itulah dinamika proses, ya, air di dalam sistem tanah, terutama di sekitar zona perakaran atau root zone. Oh, Pak, 5 menit lagi. Wah, 5 menit lagi. Wow. Nah, kemudian untuk berikutnya pengukuran infiltrasi ini bisa dengan menggunakan ya, infiltrometer, ya, double ring, yang kita ukur daya serapnya, kemudian kita bandingkan daya serap tanah dengan input masukan air, dalam hal ini misalkan curah hujan. Nah, salah satu formulasi yang bisa mengukur infiltrasi adalah Horton method. Jadi secara konsep cukup sederhana. Jika intensitas hujan melebihi ya, kapasitas infiltrasi atau daya tampung sistem tanah dalam menerima air, maka akan terjadi limpasan atau aliran permukaan. Dan sebaliknya, kalau intensitas hujan lebih rendah dari kemampuan tanah untuk menyimpan air, maka tanah atau air dari atas akan tersimpan di dalam lengas tanah. Nah, kalau kita menggunakan double ring infiltrometer, kita melakukan percobaan eksperimen, bisa kita ukur daya resap tanah untuk durasi waktu tertentu sampai kondisi tanah jenuh.
Misalkan di grafik yang bagian kiri ini, kita plot hasilnya, kemudian kita bandingkan dengan persamaan empirik dari Horton method, sehingga kita bisa menentukan berbagai konstansa yang ada di dalam Horton method, sehingga pada akhirnya kita bisa menderive formula infiltrasi untuk suatu lokasi tertentu. Nah, laju infiltrasi ini banyak dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk sifat fisik tanah, pengolahan lahan, bentuk lahan, dan cuaca, ya. Nah, pengukuran infiltrasi ini misalkan kita punya hasil pengukuran di das matahari, bisa kita lihat. Nah, ini hasil infiltrasi untuk hutan, untuk lahan dengan tutupan karet, kemudian untuk kota. Ini bisa kita lihat kapasitas infiltrasi dan laju infiltrasinya. Untuk forest ini sangat tinggi, ya, bisa menyimpan air sampai 600-an cm per jam. Nah, berbeda dengan daerah kota, ini sangat berbeda sekali, sangat kontras. Begitu juga dengan tekstur tanah. Ya. Sand atau pasir biasanya mempunyai pori makro yang lebih banyak dibandingkan dengan liat. Dia akan mempunyai kemampuan infiltrasi lebih tinggi, tetapi juga mempunyai kemampuan kehilangan air lebih tinggi untuk pasir ini dibandingkan dengan clay. Nah, sehingga biasanya untuk tanah pertanian, ini bagusnya adalah campuran di antara dua tekstur tanah ini, yaitu lempung. Nah, kemudian terakhir adalah aliran permukaan atau runoff generation. Ini yang paling penting dalam formulasi debit atau rambatan aliran air, ya, dalam suatu das. Jadi aliran air dari hulu ke bawah, ke outlet, ya. Karena air tadi mengalir melalui 3 sistem, yaitu offline flow, kemudian interflow, dan groundwater. Nah, kalau kita lihat berbagai kemungkinan bagaimana offline flow atau aliran di atas permukaan tanah ini dihasilkan, ada 4 kemungkinan, ya, ada 4 konseptual model. Pertama, kalau lahan itu tertutup oleh lapisan beton atau konkrit, maka di sini tidak ada aliran masuk ke dalam tanah, maka bisa dimodelkan langsung curah hujan yang jatuh di atas permukaan akan dikonversi menjadi offline flow. Kemudian yang kedua, menggunakan konsep tadi, infiltration excess overland flow. Artinya ketika laju atau intensitas curah hujan melebihi daya resap tanah untuk meresapkan air atau infiltrasi, maka meskipun tanah itu belum menuju kondisi saturated atau jenuh, maka memungkinkan terjadinya aliran permukaan. Yang ketiga, ini biasanya untuk tanah-tanah yang sangat gembur, daerah-daerah vulkan, daerah tektonik. Nah, biasanya saat gembur, dia porositasnya sangat tinggi, kapasitas infiltrasinya sangat tinggi. Nah, sehingga proses pembentukan runoff generation bisa dimodelkan. Pertama, air hujan akan masuk semua ke dalam sistem tanah, mengisi pori makro dan pori mikro. Kemudian air setelah itu akan naik, kan? Air di bawah permukaan subsurface akan naik karena jenuh sampai water table-nya melebihi permukaan. Nah, seperti di sini. Maka nanti akan dihasilkan offline flow, saturation excess offline flow. Dan yang terakhir, ini ada kemungkinan juga dihasilkan dari kombinasi, ya, infiltration excess offline flow atau saturation excess offline flow yang diperkuat dengan adanya pengaruh ini, peningkatan air tanah dangkal atau istilahnya quick bedrock groundwater. Ya, jadi air hujan masuk sini, kemudian ini sebenarnya lapisan jenuh di sekitar zona perakaran, tapi di bawah itu meskipun di atas lapisan impermeable, air masih memungkinkan masuk meresap, ya, ke dalam taruhlah aquifer dangkal atau lapisan air tanah dangkal. Nah, karena hujan yang masuk, maka water table air tanah dangkal juga akan naik, sehingga akan mendorong air jenuh di atas sekitar zona perakaran yang akhirnya akan muncul di permukaan. Jadilah offline flow. Nah, itu saya kira proses-proses yang perlu dikuantifikasi dalam membuat model hidrologi, ya, dalam pemodelan hidrologi. Nah, seperti kita mempunyai pengalaman di Das Batanghari untuk memformulasikan bagaimana runoff generation atau offline flow generation dihasilkan dalam sebuah das, khususnya untuk das di daerah tropis yang mengalami tekanan perubahan lahan. Nah, kita amati proses runoff generation untuk jenis lahan yang berbeda. Misalkan untuk hutan, untuk kelapa sawit, dan satu lagi di lahan terbuka.
Nah, caranya kita pilih satu site dengan tutupan lahan tertentu, misalkan forest, kemudian sawit, ya, kemudian juga lahan terbuka atau lahan pemukiman. Nah, kemudian kita pilih salah satu slope, salah satu lereng, ya, misalkan untuk lereng yang di atasnya ditutupi oleh tanaman hutan, lereng yang di atasnya ditutupi oleh kelapa sawit, dan juga oleh taruhlah pemukiman. Nah, kita amati bagaimana respon, ya, lengas tanah maupun respon tinggi muka air tanah, ya, dalam lereng tersebut ketika hujan terjadi. Caranya, ya, kita melakukan monitoring water table atau tinggi muka air tanah, ya, pada satu slope. Ya, kita membuat pengeboran, membuat sumur lah untuk satu slope itu. Kita buat hole, lubang, ya, di bagian atas, tengah, dan bagian bawah suatu lereng. Kemudian kedalaman bor itu melebihi lapisan impermeable, lapisan kedap air. Jadi melebihi zona perakaran. Misalkan untuk daerah ini yang SK3, ini bagian atas sebuah lereng, sebenarnya lapisan tanah efektifnya cuma 3 meter, kita simpan, kita bor sampai, ya, oke. Maaf, yang paling atas itu 1,5 meter kedalaman tanahnya, tapi kita bor sampai 2,57 meter. Nah, hal yang sama untuk di lubang atau sumur bagian tengah dan bagian bawah dari sebuah lereng. Kemudian kita simpan alat atau logger yang bisa memonitor, ya, bagaimana fluktuasi atau respon terhadap curah hujan, termasuk juga monitoring curah hujan. Ya. Nah, yang menarik untuk das batanghari, ya, untuk daerah hulunya, bagian hulu, dengan tutupan lahan, taruhlah forest, ini bisa kita amati secara konseptual seperti ini. Jadi ketika kering, nah, bagian atas sebuah lereng ini, air tanahnya atau muka air tanahnya itu jauh di bawah dari ini, ya, alat atau logger. Tetapi begitu curah hujan terjadi, hujan ekstrim, nah, tinggi muka air tanah bagian dalam itu bisa mencapai, ya, lapisan zona perakaran dan bahkan melebihi atau masuk dan berkontribusi kepada aliran overland flow. Nah, sehingga untuk das batanghari kita memodelkan runoff generation di sana itu berdasarkan, ya, model infiltration excess overland flow ditambah dengan quick groundwater flow. Nah, formulasinya ini dipercepat, Pak, ke penutupan. Oke. Dan salah satu karakter, ya, das batanghari di sana kita harus memodelkan dalam proses pemodelan hidrologi itu adalah ketebalan tanah, kemudian juga ada pengaruh rapid groundwater di sana. Saya kira karena keterbatasan waktu, jadi saya hanya membuka beberapa proses di dalam siklus hidrologi yang menjadi dasar dalam pemodelan hidrologi. Ya, saya karena keterbatasan waktu tidak sempat untuk bagaimana kita memformulasikan proses tadi menjadi sebuah model, baik itu model yang simple, yang semi kompleks sampai yang kompleks, ya. Karena di dalam sistem atau pemodelan hidrologi secara umum ada 3 jenis model, yaitu model lampid atau zero dimensi, kemudian ada model semi distributed, dan ada model terdistribusi. Itu bisa berupa 1D maupun 2D. Ya. Saya kira itu saja mengenai pengenalan hidrologi. Mungkin ini hanya lebih ke teori atau dasar untuk membangun sebuah model hidrologi baik secara konseptual maupun secara numerik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ben. Ya. Mungkin nanti kalau ingin diperdalam tadi yang belum disampaikan, bisa ditanyakan di forum tanya jawab berikutnya. Ya, sebelum masuk ke tanya jawab, kami dari panitia ingin mengumumkan pemenang untuk pertanyaan terbaik, ya, pada lecture series minggu yang lalu. Yang pertama kepada Ibu Sofia Watansen dari Universitas Samratulangi. Bu Sofi, selamat ya Bu, akan mendapatkan katalog danau-danau di Sumatera. Kemudian yang kedua, Ibu Wahidah Heni dari BPDASHL akan mendapatkan
mendapatkan buku mengenai Danau Toba. Jadi yang ketiga Pak Syekh Zainal dari Universitas Tadulako, selamat, nanti akan mendapatkan HL, akan membuku mengenai Danau Lindu. Baik, untuk sesi ini kita dari panitia juga akan menyediakan 2 hadiah ya, dari buku. Yang pertama adalah Kamus Limnologi, dan yang kedua sumber daya air pulau kecil. Ini Pak, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk Pak Apip. Ya, Yang silakan. pertama, ini dari Aiman, bagaimana penerapan ekohidrologi atau ekoteknologi mampu mendukung pembangunan infrastruktur yang tidak merusak ekosistem, Pak. Terus yang kedua, bagaimana perkembangan penerapan ekohidrologi hingga saat ini, terutama selama penanganan DAS prioritas di Indonesia. Silakan Pak Apip. Ya, terima kasih. Jadi bagaimana penerapan ekoteknologi mampu mendukung pembangunan infrastruktur. Ya, pertama tadi kita harus berpegang pada minimal 3 prinsip tadi ya. Prinsip ekohidrologi. Jadi ada prinsip hidrologi, kemudian ada prinsip ekologi, dan solusi, termasuk pertama adalah Kamus Limnologi, dan yang kedua sumber daya air pulau kecil. Delay Pak Haji. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk Pak Apip. Yang pertama ini dari Aiman, bagaimana penerapan ekohidrologi atau ekoteknologi mampu mendukung pembangunan infrastruktur yang tidak merusak ekosistem, Pak. Kesalahan teknis. Yang kedua, bagaimana perkembangan penerapan ekohidrologi hingga saat ini, terutama mengenai penanganan DAS prioritas di Indonesia. Silakan Pak Apip. Ya, halo, bisa didengar suara saya, Pak? Bagaimana mengenai Iya. Iya. Iya Pak Apip, silakan sudah. Iya, ini ada delay. Kenapa ini? Sepertinya dari Mas Aji. Silakan kalau Pak Apip. Kesan teknis ini kayaknya. Atau kenapa ini? Iya. Halo, suara saya jelas ya? Ya jelas Pak. Ya, Oke, terima kasih. Baik, yang saya tangkap tadi pertanyaan dari Mas Aiman ya, mengenai bagaimana penerapan ekohidrologi, ekoteknologi mampu mendukung pembangunan infrastruktur. Nah, ini berarti targetnya infrastruktur ya, bangunan, terutama mungkin terkait dengan bangunan air, ataupun pengendalian daya rusak, maupun pencemaran, peningkatan kualitas air ya, gitu. Ya, kalau ditanya mengenai itu, saya kembalikan terlebih dahulu kepada 3 prinsip ekohidrologi. Itu adalah 3 prinsip yang saya pegang ya, yang dikenal dengan dual ekohidrologi. Kemudian plus tadi ada 2 faktor penting, ada harmonisasi dan pertama berbicara dengan prinsip hidrologi. Nah, ketika kita akan melakukan pembangunan terutama terkait dengan pemanfaatan sumber daya DAS maupun sumber daya air DAS termasuk ekosistem services yang ada di dalam DAS, maka pertama harus terkuantifikasi betul. Kita pahami betul bagaimana siklus atau proses hidrologi di situ, berapa supply atau kemampuannya ya. Karena setiap tadi subsistem mempunyai kapasitas, mempunyai storage, termasuk tadi tanamannya, kemudian tanahnya, semua ada storage, ada kemampuannya. Nah, artinya dari situ, kalau hanya berbicara prinsip hidrologi, jangan sampai pemanfaatan atau penggunaannya melebihi, taruhlah, daya dukung dari aspek hidrologinya. Itu yang pertama. Kemudian ketika berbicara ekosistem, berbicara tipologi, nah kita juga harus mampu memetakan di situ berbagai macam tipe ekosistem termasuk daya dukungnya. Nah, kemudian kita harus menghitung
kalau kita di sana ada rencana pemanfaatan, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur, seberapa jauh hal tersebut bisa mempengaruhi ya daya dukung masing-masing tipe ekologi. Nah, sehingga dari prinsip 1 dan 2, prinsip hidrologi ekologi, minimal kita harus tahu elastisitas, threshold, daya dukung dari masing-masing faktor tadi. Nah, sehingga diharapkan ketika kita melakukan aspek atau pemanfaatan di situ, supaya sustain, ya minimal itu masih di bawah threshold atau elastisitasnya. Artinya masih dapat ditoleransikan dari pemanfaatan baik sumber daya air maupun ekosistem services dari masing-masing tipe ekologi. Saya kira itu untuk sustain. Nah, termasuk ya kita lihat juga berbagai aspek kelembagaannya, aspek sosial budaya di situ bisa diintegrasikan. Jadi bukan hanya tadi analisis kuantitatif faktor hidrologi, tipe ekologi, itu tentu bagian dasar, bagian penting dari ekohidrologi, tapi juga harus dikaitkan dengan ya tadi ya aspek-aspek lainnya yang ada di dalam DAS. Saya kira itu. Karena ekohidrologi ini adalah sebuah konsep sebenarnya, hanya semacam guideline bagaimana kita mengelola dan memanfaatkan taruhlah sumber daya air DAS atau ekosistem DAS itu supaya sustain, bisa menjaga 4 marwahnya tadi, dari aspek ketersediaan air, dari aspek keanekaragaman hayati, aspek resiliensi daya rusak, kemudian juga aspek sustainability dari ketersediaannya, serta nilai servicesnya, ya, secara value. Kemudian bagaimana perkembangan penerapan ekohidrologi? Nah, kalau tadi saya lihat di PowerPoint-nya itu, tadi kan ada 2 perspektif ya, secara umum, yaitu ada perspektif ekosistem dan ada perspektif infrastruktur. Saya yakin secara program itu sudah terdesain sebenarnya merepresentasikan apa itu ekohidrologi. Cuman dalam pelaksanaannya di Indonesia saya kira kita tahu masih bersifat sektoral itu sendiri ya. Jadi kadang-kadang masih belum program itu tidak berjalan secara sinergi. Meskipun kalau secara umum program-program yang dibuat saya kira sudah masuk dalam kerangka ekohidrologi. Cuman dalam aspek implementasi eksekusi di lapangan, saya kira masih relatif jauh dari prinsip-prinsip ekohidrologi, termasuk dalam penggunaan metode menurut saya sih. Metode-metode juga harus, metode untuk, ya tadi, assessment-nya itu sendiri, saya kira kita sudah waktunya tidak, harus ada evaluasi, tidak bersifat konvensional, itu saja. Nah, itu juga dari segi metode, itu harus dievaluasi, diimprove. Saya kira universitas, lembaga riset itu harusnya mempunyai kontribusi di situ. Saya kira itu Mas Aiman ya mengenai ekohidrologi di Indonesia. Jadi secara besar, secara framework, saya yakin sudah dalam kerangka, tapi dalam pelaksanaan secara teknis di lapangan maupun dalam ini masih punya kendala, masalah, banyak masalahnya. Ya, termasuk kalau saya soroti adalah masalah metodologi. Silakan. Ya, baik. Pertanyaan yang lain? Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Baikuni dari PT Berau Coal. Ya. Menyangkut model hidrograf sintetis mana yang direkomendasikan Bapak untuk high flow analysis? 1. Kemudian yang kedua, untuk low flow analysis dalam mengisi void atau danau tambang, model apa yang disarankan, Pak? Dan yang ketiga, terkait aktivitas tambang batu bara, ada tidak rekomendasi pemodelan terutama mengenai durasi hujan agar dapat menunjang produksi batu bara? Ya, mungkin itu, Pak. Pak, ini pertanyaannya lumayan berat. Ya. Mengenai model, ya saya kembalikan ke definisi model. Sebenarnya tadi kalau ada waktu saya ingin sekilas melihat teori modeling. Sebenarnya intinya di situ, tapi karena waktunya tidak cukup, Pak. Jadi saya mohon maaf. Jadi kembali lagi kepada definisi model. Sebenarnya model itu adalah penyederhanaan sebuah sistem. Yang sistem sendiri di dalamnya ada subsistem,
dan proses-proses yang teratur. Itu pegangan bagi kita yang biasa menggunakan atau membangun sebuah model. Nah, tadi penyederhanaan sistem, seberapa kompleks dan seberapa sederhana kita memodelkan sebuah sistem, kembali lagi kepada tujuannya. Tujuannya, Pak. Nah, saya tidak bisa menjudge model mana yang paling bagus, model mana yang paling ini, sebelum tahu tujuannya. Kemudian dari tujuan itu, kita detailkan informasi apa yang diinginkan. Nah, itu tujuan dan informasi detail apa yang diinginkan. Setelah itu, baru kita memahami secara konseptual sistem yang ada di situ. Nah, sehingga baru kita bisa menentukan tipe model apa yang sesuai. Taruhlah misalkan, ketika ingin kita berbicara DAS, kita hanya ingin mengestimasi debit di outlet, titik, misalkan, berapa? Kita nggak peduli dengan bagaimana kompleksnya proses air di dalam DAS, maka simpel jawabannya. Gunakan model tank, model lampit. Jangan pakai model yang distributed, model yang macam-macam. Sulit, tapi tidak perlu, karena target tujuannya hanya mendapatkan nilai presisi debit aliran di outlet sungai. Nah, dengan model tank, model sederhana, ya, model lampit lah, tank model, mungkin Bapak, Ibu pernah mendengar. Jadi hanya membuat hubungan empirik, ya, curah hujan masuk ke dalam sistem DAS, di mana sistem DAS bisa diasumsikan sebagai satu reservoir, satu tank, sebagai storage di situ. Kemudian ada luaran berupa debit di outlet. Nah, hubungannya bisa non-linear, bisa linear. Nah, itu. Tapi ketika kita ingin berbicara, saya ingin mendapatkan nilai debit di outlet, berapa maksimumnya, kemudian bagaimana cara menurunkan debit itu dengan melakukan manajemen tata guna lahan. Nah, ini pertanyaannya lain lagi, informasi yang dibutuhkan. Maka menggunakan model tadi, model lampit tidak bisa. Karena lampit, uniform, tidak memperhatikan aspek spasial di dalam DAS. Maka yang paling cocok adalah tipe model distributed. Artinya model yang memperhatikan spasial informasi di dalam DAS. Baik itu land use, tanah, dan sebagainya. Nah, jadi itu jawabannya, Pak. Jadi kita harus kembali lagi, apa tujuannya, kemudian informasi apa. Karena tiap model itu mempunyai keunikan dan biasanya dibangun untuk suatu region tertentu, meskipun kadang-kadang bisa di-upscale untuk berbagai kondisi. Ya, saya kira itu. Nah, kemudian terkait model apa air tanah, aliran debit minimum. Nah, mungkin kita harus tahu dulu, Pak, untuk daerah tambang sekitar Bapak, itu air yang masuk berkontribusi ke dalam sistem taruhlah pit atau area tambang itu jenis aliran apa saja. Kalau hanya dipengaruhi oleh subsurface, maka bisa menggunakan model taruhlah 3 layer, ya. Ada di situ aliran permukaan, aliran subsurface, sama aliran taruhlah sampai dengan kondisi zona kapiler atau saturated. Tapi kalau di situ ada bicara quick groundwater, nah maka model tadi taruhlah harus memperhatikan 4 layer di dalam tanah itu sendiri. Ya. Nah, saya harus melihat dulu atau mendengar dulu kondisi aliran di sana. Apakah pada waktu kemarau itu masih ada aliran atau tidak? Nah, kalau tidak ada aliran, berarti stop intermittent, artinya di sana hanya dipengaruhi oleh aliran subsurface dan aliran permukaan. Tapi kalau pada waktu musim kemarau, meskipun kecil, kadang-kadang tersendat, masih ada aliran, maka memungkinkan di sana ada base flow, ada groundwater flow, ya, sebagai base flow. Maka model yang dipergunakan itu harus memasukkan faktor itu. Ya. Terus mengenai curah hujan, tadi saya kurang begitu clear. Nah, biasanya kalau curah hujan dalam suatu catchment atau sistem, yang perlu diperhatikan dalam membuat setting berapa jumlah dan di mana pengukuran atau penakar hujan itu harus dipasang. Pertama, terkait dengan luasan catchment atau daerah tangkapan air dari area tambang itu sendiri. Kemudian
kalau memang ada aliran masuk ke situ, itu berapa travel time, waktu konsentrasi, waktu yang dibutuhkan aliran dari titik terjauh yang ada di catchment itu menuju ke si area tambang, itu berapa lama? Taruhlah kalau hanya 15 menit, setengah jam, maka penakar hujan yang diperlukan sebaiknya itu dalam interval yang lebih pendek, Pak. Bisa 5 menitan, 2 menitan gitu. Karena itu nanti akan memudahkan dalam analisis. Ya. Kemudian terkait berapa jumlahnya, nah itu nanti lihat topografinya, keragamannya. Karena biasanya dipengaruhi oleh faktor topografi. Meskipun kalau daerah Kalimantan itu kan relatif datar ya. Saya kira tidak terlalu beragam ya dalam area tertentu. Nah, saya kira itu jawaban dari saya. Baik. Ya. Baik. Untuk sebagai variasi sekarang tadi ada beberapa peserta yang sudah raise hand. Saya lihat itu ada Ibu Sulastri. Silahkan Ibu jika ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Ibu Sulastri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini Pak Apip tadi bicara masalah infiltrasi ya. Dan gimana kalau dikaitkan dengan lahan gambut? Bagaimana? Apakah kebakaran hutan itu bisa dengan infiltrasi itu bisa mengendalikan? Dan mungkin beda juga ya ininya, apa namanya, tanahnya. Untuk lahan gambut bagaimana metode infiltrasi ini? Itu kali saya. Betul, terima kasih Ibu. Nah ini relatif sulit, harus lihat dulu Ibu mengenai materi gambut di sini. Kalau betul-betul pure, itu kan hanya tumpukan organik mungkin ya, sudah memadat. Nah, tapi kalau yang sudah relatif tercampur dengan material tanah, ya. Nah, kalau menurut saya terus terang belum melakukan pengukuran punya pengalaman melakukan pengukuran langsung di ekosistem gambut, Bu. Tapi kalau secara teori, itu kan material organik biasanya kalau tidak melakukan compact atau pemadatan, itu akan relatif porus, artinya air akan meresap melalui celah-celah organik tadi. Nah, pertanyaannya, Ibu ingin meningkatkan air yang masuk ke dalam storage gambut atau mengurangi, Ibu? Kalau meningkatkan sekarang yang apa namanya itu kan kebakaran itu karena kan kekeringan itu ya. Bagaimana kalau meningkatkan itu? Iya Bu. Kalau di gambut sebenarnya karena airnya sudah jenuh sebenarnya di bawah sistem gambut itu kan, kalau gambut yang masih virgin atau original itu tinggi water table-nya itu cenderung di atas ya, dekat dengan permukaan. Nah, kalau banyak mengalami kebakaran itu karena ada proses channelizasi sebenarnya. Jadi kebocoran water table sebenarnya, Bu. Ya, jadi kalau secara ekonomis yang paling gampang memang ya mengatur kalau memang di sana sudah terganggu dengan sistem kanal. Ya, pertama mengoptimalkan fungsi kanal itu sendiri untuk memanage daripada water table di sekitar area gambut. Dan misalkan dengan sistem blocking tadi kan, blocking biasanya itu ada sistem kanal yang bisa dioperasikan. Nah, karena kalau dengan itu artinya kita bisa dengan massal meningkatkan water table. Ya. Tapi kalau secara manual di sistem lahannya dengan infiltrasi, dengan memodif di sistem ini, saya kira secara ekonomis sangat mahal, Bu. Secara ini tidak ini. Jadi lebih baik berbicara di sistem kanalnya, Ibu, kalau untuk mengembalikan fungsi daripada gambut. Gitu, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Ya, selanjutnya ini ada yang raise hand, Pak Ahmad Riyadi. Ya, Pak. Dipersilakan, silakan Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Di mute mungkin, unmute. Baik, kalau seumpama Pak Ahmad belum, ini ada pertanyaan dari Pak Kris Pranoto. Mungkin terakhir ya untuk Pak Habib ya. Ya,
apakah sudah ada perencanaan holistik untuk pembenahan perangkat keras jaringan hidrologi di Indonesia? Misal di setiap wilayah sungai, itu Pak. Oke, baik Bapak. Saya mungkin akan menjawab dari apa pengalaman saya, karena yang tadi ya, yang mempunyai tupoksi untuk melakukan pemantauan atau monitoring data hidrologi di Indonesia kebetulan adalah Kementerian PUPR, ya. Kecuali kalau untuk curah hujan dan sebagainya itu ada BMKG, ya. Sebenarnya yang kalau saya ketahui di sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu itu PUPR mempunyai program ya untuk perbaikan jaringan hidrometri ataupun jaringan hidrometeorologi di beberapa DAS atau SWSS, ya. Nah, dan saya kira mereka sudah menyiapkan sistem basis data dan informasi, ya, juga sudah ada, karena saya juga kadang-kadang mengecek, bukan mengecek ya, browsing ke website PUPR, mereka punya sistem di sana, ya, dan sempat saya sering menggunakan data ya hidrometri mereka itu 4-5 tahun yang lalu cukup aktif. Nah, tapi bisa sekarang Bapak coba buka website, taruhlah setiap satuan wilayah sungai atau balai wilayah sungai, di sana ada website-nya, Pak. Bapak bisa coba akses data hidrologi di sana. Formatnya ada. Tapi saya kurang tahu, datanya tidak ada, ya. Datanya tidak sejauh ini tidak secara seragam semua BWS atau satuan wilayah sungai open to public. Itu masalahnya. Saya tidak tahu karena ini terkait masalah anggaran atau apa. Nah, inilah justru harusnya menjadi perhatian kita semua, khususnya para pemegang kebijakan, bahwa suatu solusi yang baik itu berangkat dari analisis yang baik, dan analisis yang baik berangkat dari data yang cukup baik. Dan saya percaya itu. Kemudian ini harus ada penekanan ya ke depan bahwa saya kira jaringan mereka sudah pengalaman bagaimana men-set up jaringan hidrometri yang baik di Indonesia. Cuma masalahnya itu di Indonesia maintenance dan keberlanjutan itu aja, Pak. Nah, saya kira itu sudah wilayah kebijakan ya kalau untuk bagaimana mereaktifkan kembali. Dan saya kira mudah-mudahan, saya nggak tahu di sini ada serta dari PUPR atau tidak. Jadi saya berharap karena sejauh ini PUPR lah yang memegang tupoksi untuk melakukan monitoring itu. Nah, kami yang melakukan studi hidrologi, limnologi, hidrologi, saya kira yang terkait air semua sangat membutuhkan ya data-data hidrometri dengan sekali lagi presisi dan akurasi. Presisi, akurasi berbicara waktu, interval waktu, berbicara spasial di sana. Jadi menurut saya sudah tidak relevan lagi kalau kita selalu berbicara konvensional, hanya membeli alat tanpa ada kajian yang lebih komprehensif. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Apip. Sebelum saya beralih ke Pak Unggul, ini ada permintaan nanti Pak. Jadi setelah ini kan pertanyaan ke Pak Unggul. Kalau bisa setelah dijawab, nanti ada simulasi yang katanya Pak Apip mau perlihatkan gitu di modelnya. Mungkin nanti setelah Pak Unggul ya, ini habis ini ya. Ya, sepintas. Jadi untuk Pak Unggul ada pertanyaan. Ya. Jika panjang data observasi dan data CHIPS tidak sama, atau data observasi banyak yang hilang, bagaimana cara mengkoreksi biasnya? Silakan Pak Unggul. Ya, terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya ya. Pada kasus yang saya sampaikan tadi, memang untuk koreksi bias, pada kasus panjang data antara observasi dan CHIPS itu persis sama jumlah harinya. Namun, memang banyak kasus kita jumpai di lapangan, sebelum tahun 90-an, itu data curah hujan di Indonesia memang susah untuk kita dapatkan. Padahal dari CHIPS itu telah tersedia data dari tahun 82. Selain itu, data observasinya pun banyak yang kosong,
pada bulan-bulan penghujan itu, sehingga apakah kita tetap bisa menggunakan chip dan bagaimana cara koreksinya, mungkin seperti itu ya Pak Taufik ya. Yang dapat saya jawab, bisa, tapi untuk koreksi biasnya mungkin tidak seperti yang telah saya jelaskan tadi, tetapi dengan pendekatan delta methods, yaitu selisih persentase perubahan hujan bulanannya itu sebagai faktor koreksi. Jadi dalam 1 tahun akan terdapat 12 faktor koreksi, di mana masing-masing faktor koreksi tersebut digunakan untuk mengoreksi data dari chip. Untuk faktor koreksi ini kita membuatnya pada data observasi yang tersedia saja, misalnya dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Nah, dari tahun itu saja kita sudah bisa membuat faktor koreksi dengan metode delta methods. Mungkin yang dapat saya jawab seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Haji. Ya, terima kasih. Ya, Pak Apip, silahkan jika ingin diperlihatkan. Oh iya, terima kasih. Jadi tadi saya kira kalau cukup waktu, tadi setelah proses itu ada sedikit mengenai teori pemodelan, kemudian karena ada poin 4 ada contoh aplikasi. Jadi Bapak Ibu, sebentar saya mohon izin untuk menunjukkan salah satu sistem pemodelan yang baru saja saya bersama teman-teman, terutama dari teman-teman adik-adik mahasiswa yang dari kampus membantu saya dalam pengembangan model ya khususnya di limnologi LIPI. Jadi sebenarnya banyak teman-teman di limnologi LIPI yang concern di modeling, yaitu baik itu modeling kualitas air, kemudian manajemen das ya. Ini bisa dilihat Pak, udah. Belum, slide share-nya belum muncul. Oh, belum ya. Oke. Ya. Slide show. Ya. Sudah lihat Pak? Sudah ya? Baru belum. Nah, ya udah. Sudah, oke. Nah, ini kebetulan ya saya bersama teman-teman mengembangkan model hidrologi, dan kedepannya karena kami di limnologi tentunya harus ada interaksi dengan ekosistem di dalam perairan industri dengan komponen ekosistem lainnya, termasuk dalam aspek kualitas air dan transport nutrien dan sebagainya. Nah, kebetulan model kami kembangkan sendiri dan ya step by step kami tambahkan berbagai macam subrutin. Nah, salah satu yang baru saja kami kembangkan adalah penggunaan konsep water balance untuk menduga berapa sih kontribusi air tanah di Danau Maninjau ya, terhadap massa air danau itu sendiri. Karena sering menjadi pertanyaan, karena itu danau kaldera, itu berapa sih? Ya, tentu pengukuran adalah hal yang paling presisi, tapi kan secara cost sangat mahal, kemudian secara time consuming dan segala macam. Nah, kami membantu menyediakan informasi lain dengan pendekatan pemodelan. Nah, kebetulan pemodelannya kami namakan Eco Hydro Model ya, version 3, karena kami sudah membangun model run-off-nya, model sedimen transportnya, kemudian kami tambahkan. Sejauh ini masih concern di aspek kuantitas air. Nah, ini assessing net groundwater inflow of the Lake Maninjau in West Sumatra. Saya mohon maaf masih campur-campur, ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kelas belum sempat mengedit kemarin. Nah, saya mohon izin sebentar karena ini masih model dibangun dengan menggunakan pemrograman Fortran, kemudian dikombinasikan dengan untuk visualisasi plotting dengan menggunakan GNU plot. Dan model yang kami kembangkan adalah model distribusi, ya Pak. Jadi memperhatikan aspek informasi spasial dalam suatu das, ya, baik itu aspek hidrotopografi, land use dan sebagainya. Nah, model yang kami kembangkan ini mempunyai kemampuan baik itu untuk single das, jadi single das maupun multi das. Kebetulan saya punya pengalaman untuk meng-apply model ini di seluruh area Jepang bagian barat. Nah, kebetulan untuk Indonesia masih belum sempat untuk merunning untuk seluruh Indonesia. Sebenarnya mempunyai kemampuan untuk itu. Jadi dalam waktu yang sama kita running seluruh das, seluruh area untuk mengestimasi variabel tertentu dari respon hidrologi. Misalkan saya pilih satu, ini karena di dalam Danau Maninjau catchment-nya nanti akan dibagi ke dalam lebih dari 115 das. Nah, input processing-nya ini cukup lama, saya skip saja. Jadi ini masih manual secara DOS, kemudian nah
Untuk modelnya, ini ada model di dalamnya, ada hidrologi, ada geotechnical, karena kalau tadi Bapak Ibu lihat di publikasi saya, ada shallow landslide, ada shallow landslide, ya, prediction, karena ini terkait dengan geotechnical. Kemudian ada sediment transport, dan yang baru saja tambahkan dengan lake dam water balance, ya, ini. Jadi saya pilih misalkan option 3. Nah, kebetulan untuk input datanya, kami sudah memakai data, ya tadi, karena kita mempunyai masalah dengan ketersediaan data hujan, termasuk di Maninjau, sangat sulit mendapatkan, dan sejauh ini kita belum menerima data terupdate hujan, single hujan dari PTPLN. Jadi untuk menghandle masalah ini, kita menggunakan data dari satelit, dari chip maupun dari GS Map. Taruhlah misalkan saya pakai GS Map, ini kebetulan sudah diproses ininya. Mudah-mudahan tidak masalah dengan hasil. Nah, kemudian tadi sebutkan bahwa target basin di dalam DAS Maninjau itu ada 115, saya input aja 115. Bapak sebenarnya kalau mengenai ini bisa aja dipilih salah satunya nanti. Kemudian semua DAS, kemudian masing-masing river catchment, saya ekstrak hidrografnya, masing-masing river. Sebenarnya setiap grid bisa saya ambil data hidrograf, data alirannya, tapi kan itu akan makan memori. Nah, saya batasin hanya di outlet saja. Taruhlah kadang-kadang dalam satu DAS itu ada 3 sungai. Ada satu DAS itu, satu definisi DAS ini bukan berarti single DAS, single sungai. Ini kadang-kadang ada 2 sungai, 3 sungai. Nah, ya. Nah, ini sebenarnya berawal dari dulu waktu kita ada diskusi dengan PT PLN. Di sana mereka punya masalah dengan monitoring hidrometri dan sebagainya, kemudian juga termasuk water balance. Nah, kita ingin coba bantu ya untuk aspek itu. Ini mana tadi? Oke. Ya, mudah-mudahan masih cukup waktu. Nah, ini jadi rumus water balance-nya kurang lebih seperti ini. Saya kira Bapak Ibu sebuah familiar dengan ini. Jadi sangat simpel. Bayangkan ini sebuah danau, sebuah lahan tambang. Misalnya tadi Pak siapa menanyakan area tambang, Pak Fajri mungkin teman saya juga bisa memantau di sini. Jadi ini, jadi air di dalam suatu pit atau suatu danau ini bisa dikatakan sebagai storage. Dan apabila itu fungsi waktu, sebenarnya ada delta. Artinya dia update secara waktu, baik secara harian, jam-jaman, tahunan, gitu kan. Nah, water balance itu sendiri hanya keseimbangan antara masukan dengan luaran. Gampang sekali. Jadi delta S adalah fungsi masukan, masukannya bisa dari semua sungai yang masuk, kemudian curah hujan di atas danau, kemudian ada groundwater inflow, dikurangi air yang hilang, yaitu evaporasi, kemudian outflow, danau. Nah, kebetulan untuk danau Maninjau ada 2, yaitu dari intake PLTA dan dari sanitary gate. Kemudian dari groundwater outflow yang meninggalkan danau. Masalahnya, groundwater inflow maupun groundwater outflow di Maninjau tidak ada pengukuran, sulit. Nah, sehingga kami simplifikasi rumusnya menjadi GW residual. Jadi residual ini fungsinya adalah groundwater input dikurangi output. Nah, artinya ketika nanti nilai net groundwater atau residual groundwater ini positif, artinya inflow melebihi outflow. Itu logikanya. Nah, sehingga ketika GW-nya positif atau banyak yang positif, kita nyatakan itu sebagai minimum groundwater inflow. Karena bisa saja di dalamnya ada outflow, bisa juga tidak. Maka saya lebih cenderung mendefinisikan minimum groundwater inflow. Karena ini adalah residual, adalah net value. Nah, selanjutnya, nah ini catchment suatu DAS ya. Jadi dasarnya adalah data topografi, data DEM. Nah, dari data DEM kita olah, kita generate jaringan sungainya. Nah, kebetulan jaringan sungainya yang kita bangkitkan dari data topografi kadang muncul error, tidak sama dengan data realnya. Dapat kita lakukan koreksi dengan menggunakan tool taruhlah GIS. Kita bisa lakukan. Nah, untuk DAS Maninjau ini ada lebih dari 157 sungai yang dibagi ke dalam 115 daerah tangkapan. Ya. Oke, kemudian ya kira-kira ini daerah tangkapannya. Nah, misalkan di satu, ini saya mengartikan tidak hanya satu sungai, ada 2 sungai kalau salah. Jadi daerah tangkapan ini bukan pure suatu DAS, tapi kadang-kadang ada gabungan seperti satuan wilayah sungai lah, tapi kecil-kecil. Nah, kemudian soil depth ini penting, ya tadi. Nah, pengalaman kita, kadang-kadang kita kalau banyak ke lapangan, ada investigasi, kita punya feeling seorang modeler itu. Nah, area-area sini ini cenderung kedalaman tanahnya dangkal. Ya, sementara yang orange ini dalam, kedalaman lebih dari 0,25 meter, kita ukur di lapangan dengan menggunakan konpenetrometer.
Nah, ini alat-alatnya yang kita gunakan ya kita ukur infiltrasinya, kita ukur morfometri sungainya. Ini bersama kolega kami di tim. Nah, ini Mas Endra, kita ukur ya kedalaman si tanahnya dengan menggunakan kon secara spasial sebisa mungkin atau beberapa titik yang mewakili. Nah, sebentar waktunya. Ini masalahnya dibuat di JNUplot, saya kehilangan ini. Oke. Singkat aja, Pak. Ya, oke. Ini adalah data land use-nya. Mungkin langsung ke... Nah, ini data topografi. Karena berbasis data distribusi, model distribusi, maka ini berbasis grid. Ya, aliran air, nah ini per grid dihitung. Jadi air nanti akan mengalir dari satu grid ke grid berikutnya terus. Begitu itu. Dia akan menghitung offline flow, subsurface, quick offline flow, kemudian juga aliran berapa total. Intinya akan menghitung berapa sih inflow dari sungai, dari semua sungai yang masuk ke Maninjau. Nah, ini model dari 3. Meskipun ini mungkin dari segi presisi, karena ini tergantung pada input datanya, tapi kalau ini saya kira ini tool ini bisa diaplikasikan untuk di berbagai danau di Indonesia. Nah, tentu untuk ketika menghitung water balance, kita harus tahu dimensi daripada danau itu sendiri. Kita generate hubungan dari water volume dalam danau terhadap TMA. Ya. Jadi dibuat hubungan antara luasan, kemudian volume, dan kedalaman danau itu sendiri. Oke. Nah, saya kira ini berbagai hubungan untuk mencari hubungan antara water level dengan water volume di dalam danau untuk rumus untuk memecahkan rumus water balance tadi. Nah, ini ada beberapa catatan. Nah, artinya ketika water balance, Danau Maninjau ini punya 2 sanitary gate dengan tujuan untuk kontrol kualitas air. Ini kita perhitungkan berapa outflow-nya. Kita punya rumusnya untuk ini, kemudian juga untuk intake dari PLTA. Ini harus kita perhatikan. Nah, kira-kira ini saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Ini kira-kira bagaimana kita mengenerate formula untuk mengestimasi aliran dari sanitary gate. Ya. Ini juga sama, karena ada 2 pintu. Jadi pintu pertama itu bukaan bawah, Pak. Kebetulan itu ada weir, jadi dari weir itu biasanya 10 cm dibuka. Kemudian gate 2 itu bukaan atas, selalu 15 cm di bawah TMA, tinggi muka air. Nah, kemudian ini langsung kita berbagai macam input dalam water balance, termasuk curah hujannya kalau kita hitung, kita plot, curah hujan di catchment maupun curah hujan yang di atas danau. Begitu juga evaporasinya, evapotranspirasinya baik yang di catchment maupun yang di danau. Ini kita plot. Dan ini adalah model hidrologinya secara formula seperti ini. Ya, saya tidak ada waktu sepertinya. Langsung saja ke... Nah, kita tetap memerlukan data pengukuran untuk proses kalibrasi dan validasi model. Jadi sebelum model diaplikasikan, tentu harus kita setting parameternya, karena tidak semua variabel di dalam model bisa kita formulasikan. Ada parameter-parameter tertentu yang harus kita definisikan. Tetapi di dalam distributed model, seluruh parameter adalah physical base, artinya mempunyai unit dimensi dan bisa diukur di lapangan. Seperti misalkan tadi, soil depth itu parameter, bisa kita ukur di lapangan. Bukan undimensioned. Nah, ini adalah proses kalibrasi modelnya. Nah, mungkin karena ini terkait dengan hidrologi, nah saya kira cukup sampai di sini aja. Jadi model distribusi ini bisa merepresentasikan kembali aliran di sungai secara spasial. Ya, ini misalkan sebenarnya runningnya itu per jam, karena tidak mungkin saya display per jam, saya buat rata-rata per bulan. Ini. Misalkan ini bulan Mei 2013. Ini bagaimana spasialnya di dalam setiap segmen sungai yang masuk ke Danau Maninjau. Saya kira ini akan membantu sekali buat rekan-rekan yang bergelut di bidang river ekologi. Ya, bisa kita nanti kembangkan bagaimana interaksinya rejim aliran ini dengan modeling aquatic, ecological aquaticnya. Begitu juga untuk nanti, karena water balance ini menjadi input juga untuk proses yang ada di dalam danau. Ya, ini saya kira itu saja, Mas Aji. Jadi kalau dilanjutkan, ini sampai intinya nanti memprediksi berapa persen kontribusi groundwater. Nah, ternyata untuk Maninjau itu, kalau kontribusinya terhadap lapisan air yang di atas, taruhlah new water, itu sekitar 20%, 30%. Tapi untuk keseluruhan, itu less than 10%. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Menarik sekali ya presentasi yang kita ikuti pada hari ini.
Bahwasanya tadi yang pertama Pak Unggul melakukan presentasi pembuka dengan menyampaikan mengenai regional climate model yang dapat digunakan untuk referensi memilih beberapa model yang optimal pada simulasi data iklim. Sedangkan Pak Apip tadi menyampaikan hasil-hasil modelnya yang sedang dikembangkan saat ini, eco-hydrological model. Berikut juga telah disampaikan bagaimana isi dari pemodelan ekohidrologi, Maaf, kemudian Mas Haji. konsep-konsep ekohidrologi dalam melakukan suatu tata kelola ekosistem.